Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membacakan hasil materi yang kami rangkum yang berjudul Partai Politik, yang beranggotakan saya M. Ferdian Abdul Rafi, saya sendiri, kemudian Septian Andika, Reza Aulia Putri, Poppy Mulia Putri, Natasha Amelia, dan Nur Aprilia Husna. Materi pertama akan dibacakan oleh Natasha Amelia dengan judul Makna Partai Politik. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu makna partai politik. Pengertian politik menurut Ibnu Kencana Syafi'i dari segi bahasa, kata politik merupakan terjemahan bahasa Arab dari kata siyasyah, kemudian diterjemahkan sebagai taktik atau politik dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, itu sendiri berarti tipu muslihat, taktik, kelicikan, kepandaian politik. Berdasarkan pemahaman tersebut, politik merupakan jalan pilihan untuk mencapai tujuannya. Pengertian partai. Dari sisi etimologis, Maurice Durverger menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa Latin pars, yang berarti bagian. Dengan pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa karena ia merupakan suatu bagian, maka konsekuensinya pasti ada bagian-bagian lain. Selanjutnya, Jimli Ashidiki menyebutkan bahwa partai juga berasal dari bahasa Inggris part, yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Terima kasih. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Natasha Amelia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Septian Andika. Kepada Septian Andika, persilakan. Baiklah, saya akan menyambung materi yang disampaikan sebelumnya. Pengertian partai politik. Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik suatu negara. Untuk memahami hal ini, beberapa ahli telah mengemukakan pandangan tentang pentingnya partai politik. Pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Next. Pertama, Miriam Budiarjo. Miriam Budiarjo mengatakan bahwa partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki kesamaan arah, nilai, dan cita-cita. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan status politik. Biasanya dengan cara konstitusional untuk menjalankan kebijakan. Yang kedua, Roy C. McCready. Partai politik adalah asosiasi yang memberi energi dan memobilisasi orang dan mewakili kepentingan tertentu. Memberikan kesempatan untuk mengkompromikan pendapat kompetitif, menghasilkan kepemimpinan politik, dan berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan kontrol. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Septian Andika. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Reza Aulia Putri. Pada Reza Aulia Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan tentang fungsi partai politik. Firmansyah menyebutkan bahwa peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik. Sedangkan dalam fungsi eksternal, peranan partai politik terkait dengan ruang lingkupnya yang lebih luas, yakni masyarakat, bangsa, dan negara. Secara lebih rinci, Miriam Budiarjo menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah yang pertama, sarana komunikasi politik. Yang kedua, sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, rekrumen politik. Dan yang terakhir, pengaturan politik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Resya Aulia Putri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Poppy Mulia Putri. Kepada Poppy Mulia Putri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yaitu rekrutmen politik. Menurut Gabriel Almond, proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan latihan. Kemudian sosialisasi politik. Secara harfiah, bersosialisasi berarti sesuatu agar diketahui, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Di sisi lain, sosialisasi politik adalah proses pembentukan pandangan dan arah politik anggota suatu komunitas. Melalui sosialisasi politik ini, partai berusaha menanamkan ideologi partai ke dalam masyarakat. Proses sosialisasi dilakukan dengan sengaja, formal ataupun informal atau tidak disengaja, yaitu melalui hubungan sosial sehari-hari. Next. Kemudian ada komunikasi politik. Secara harfiah, komunikasi berarti A. Pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, hubungan, kontak, dan perhubungan. Yang B, sedangkan jika dihubungkan dengan politik, komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Poppy Mulia Putri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha Amelia. Kepada Natasha Amelia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan dari Poppy tadi, yaitu pengatur konflik. Konflik tidak bisa dihindarkan di negara demokrasi. Hal ini karena daya kritis setiap individu tumbuh dalam masyarakat yang semakin pluralistik dan perebutan aspirasi dan kepentingan. Konflik yang timbul dari kebutuhan sosial, jika tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik, akan menimbulkan kekacauan dan menimbulkan perilaku fisik antar manusia atau kelompok dalam sistem politik negara demokrasi. Manajemen konflik merupakan fungsi dari sebuah partai. Lalu, konflik jangan dianggap sebagai penghalang dalam mencapai suatu tujuan, akan tetapi hendaknya konflik dipahami sebagai jalan untuk mencapai kebaikan bersama. Kebaikan bersama akan tercapai apabila partai politik mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui cara-cara yang dialogis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Natasha Amelia. Materi terakhir akan dibacakan oleh Nur Aprilia Usna. Kepada Nur Aprilia Usna, persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi yaitu sistem kepartaian. Sistem kepartaian merupakan pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Di kalangan para ahli, terdapat perbedaan dalam menggolongkan sistem kepartaian yang ada. Menurut Maurice Duverger, menggolongkan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai, sedangkan Giovanni Sartori menggolongkannya berdasarkan jarak ideologi antar partai yang ada. Kemudian, sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai politik, terdiri dari yang pertama yaitu sistem partai tunggal, sistem partai, dan kemudian ada juga sistem multipartai. Sistem partai tunggal yaitu sistem di mana ia mengandung dua pengertian. Pertama, di dalam suatu negara memang benar-benar terdapat satu buah partai. Kedua, pada negara tersebut terdapat beberapa partai, namun hanya satu partai yang dominan, sementara partai yang lain hanya sebagai pelengkap saja.
Yang kedua yaitu sistem dwipartai. Menurut istilah dalam ilmu politik, sistem dwipartai biasanya diartikan sebagai dua partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan dua teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Negara-negara yang memakai sistem ini adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Filipina, dan Selandia Baru. Maurice Duverger mengatakan bahwa sistem ini adalah khas Anglo-Saxon. Pada sistem dwipartai ini hanya terdapat dua partai politik, yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi. Dengan demikian jelaslah letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Yang terakhir yaitu sistem multipartai. Sistem multipartai dipilih mengingat adanya keanekaragaman budaya politik pada suatu negara. Berbagai macam perbedaan tersebut mendorong golongan-golongan yang ada dalam masyarakat untuk membentuk partai politik sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen. Sistem multipartai dipraktikkan di negara Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Swedia, Prancis, dan kemudian Federasi Rusia. Selanjutnya yaitu sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologi antar partai politik. Menurut Giovanni Sartori, seorang ahli Italia, berpendapat bahwa penggolongan partai bukan didasarkan atas jumlah partai, melainkan atas dasar jarak ideologi di antara partai-partai yang ada. Berdasarkan hal tersebut, ia menggolongkan sistem kepartaian menjadi yang pertama yaitu pluralisme sederhana, yang kedua yaitu pluralisme moderat, dan pluralisme ekstern. Kegiatan sistem kepartaian tersebut dibedakan atas jumlah kutub atau polar, jarak di antara kutub-kutub tersebut disebut polaritas, dan jarak perilaku politiknya. Untuk selanjutnya yaitu sistem kepartaian pluralisme sederhana. Sistem kepartaian pluralisme sederhana memiliki kutub yang bipolar, tidak memiliki polaritas, dan arahnya yang sentripetal. Artinya, di dalam sebuah negara yang menganut sistem ini hanya terdapat dua kutub partai yang bersaing dalam pemilihan umum. Polaritas antara kedua kutub tersebut hampir tidak ada, dan arah perilaku politiknya menuju ke arah integrasi nasional. Contoh dari sistem ini adalah sistem dari partai di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu sistem kepartaian pluralisme moderat. Sistem kepartaian pluralisme moderat memiliki kutub panai yang bipolar, terdiri atas 3 atau 4 partai sebagai basis dengan polaritas kecil atau proses depolarisasi, dan arahnya sentripetal. Artinya, di dalam sebuah negara yang menganut sistem ini memiliki 3-4 partai yang bersaing dalam pemilihan umum. Terdapat polaritas di antaranya kutub-kutub tersebut. Hanya saja, relatif kecil dan arah perilaku politiknya menuju ke arah pusat atau integrasi nasional. Contoh dari sistem ini adalah sistem multipartai di Belanda. Yang terakhir yaitu sistem kepartaian pluralisme ekstern. Sistem kepartaian pluralisme ekstrem memiliki kutub partai yang multipolar dengan polaritas antar kutub yang sangat besar dan mengalami gaya sentrifugal. Artinya di dalam sebuah negara yang menganut sistem ini terdiri atas banyak partai yang bersaing dalam pemilihan umum. Polaritas antar kutub-kutub tersebut sangat besar. Hal ini dikarenakan jarak ideologi di antara kutub-kutub sangat jauh. Misalnya komunis yang kiri, neofasis yang kanan, sosialisasi yang kiri kanan, dan Kristen Demokrat yang kanan tengah. Perilaku politik pada sistem ini cenderung bersifat sentrifugal, yaitu mengembangkan sistem tersendiri yang berbeda atau menjauh dari sistem pusat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Aprilia Usna. Itulah hasil materi yang kami dapat dari kelompok 11. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan teman-teman komen di bawah video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.